everybody. Okay, I see Paula here. Hi, babe. Hi, Paul. Hai. Sambil ini anak tuh lihat tuh bobonya anunya. Oh ya ampun, lagi bobo ya. Dia lagi nggak nangis kan? Enggak, pas banget. Apa kabar sayangku? Baik, baby. Akhirnya ya. Iya, kita live bareng. Oh my god. Iya, terus ngapain? Ya sama lah, babe. Gimana? Kerja. Gue lagi di kantor, terus trying to get by. Ya mau gimana ya, lagi COVID sekarang ini kan. Nah, Mau jualan tapi nggak bisa jualan apa-apa, tapi tapi aktivitas tetap masih jalan ya, walaupun COVID. Maksudnya ada yang bisa dilakuin juga kan, hal lain lagi gitu. ya sih, thankfully ya. Maksudnya tahun ini baru buka kantor, tapi dengan pandemik seperti ini susah juga jualan. Tapi paling nggak udah gimana ya? I have my own kayak tim untuk maksudnya gitu kan. Tapi ya udahlah. Hopefully by the end of this year bisa jalan terus lah. Amin. Terus, Anyway, Pak, anyway, lu lagi ngapain aja nih selama lagi pandemic seperti ini? Like aja nih. tetap kerja, tapi kerjanya tuh di rumah. Jadi kan emang untungnya tuh bisa kita kerjain di rumah, jadi nggak harus keluar. Dan emang selama walaupun new normal pun juga aku jarang keluar juga, baby. Maksudnya karena masih punya baby kan, di bawah 3 Iya, tahun. Kata dokter kan agak sedikit rawan karena kan apa namanya, imunisasinya kan belum lengkap. Jadi aku lebih baik menjaga, tapi juga nggak berlebihan karena kan semua kan all about mindset ya. Jadi kalau kita berpikiran positif juga pasti insya Allah semuanya positif, bagus gitu. amin amin amin. Kerja sih tetap kerja, tapi sebenarnya di pandemik ini tuh sebenarnya ada banyak positifnya juga sih, baby. Kalau enggak, karena gara-gara pandemik jadi gue lebih fokus ke anak, ngerti nggak? Jadi kayak bener-bener menikmati banget gimana jadi ibu gitu loh, bener-bener kan aku handle sendiri, semua sendiri, jadi lebih fokus. Kalau misalnya lagi nggak pandemik pasti kan godaannya, beb yuk nongkrong yuk, meeting di mana lah. Sekarang kan lo meeting kan bisa Zoom, nggak perlu keluar ya kan, jadi kayak bener-bener kayak gitu loh. Nggak, tapi maksudnya lu sebenarnya parno atau santai sih? Tapi yang pastinya harus waspada tetap, tapi parno atau santai? Karena kan juga masih sekarang udah punya anak, mungkin beda yang maksudnya kalau misalnya belum punya anak gitu kan, pasti ada sesuatu yang membuat tuh kayak mau keluar atau mau kerja mungkin harus mikirin lebih ke anak gitu kan. Panas, awalnya parno, cuman emang kita nggak bisa menghindari itu kan. Apalagi kan kalau si Baim kan masih keluar-keluar kan, jadi aku lebih kayak ya udah, kalau parno-parno terus kan nggak ada habisnya, capek. Yang ada ya udah, apa yang bisa gue lakuin nih, gue selalu kasih vitamin, pokoknya semua yang dibutuhkan oleh badan tetap tercukupi ya, terutama Baim karena kan Baim yang sering keluar, karena kan YouTube-nya kan selalu kayak harus di luar gitu kan, YouTube kita. Iya. Nah itu paling gue ngalahin, gue yang nggak keluar, jadi Baim yang keluar, gue yang di rumah gitu kan, jadi ngambil YouTube yang di Jadi rumah. dia yang kerja ya, yang kerja keras dia ya. Iya. Ya kan? Jadi kan yang di rumah-rumah aja gitu. Nah terus habis itu terus kita juga rajin rapid test, baby. Kita rajin rapid test karena kan karya di kantor kan udah dirumahkan semua, maksudnya dirumahkan di kantor kita, masih nginep semua. Jadi yang semua pakai angkutan umum nggak boleh pulang waktu itu juga. Terus kayak gitu, yang pakai mobil boleh pulang, tapi kan di mobil. Nah terus kayak gitu, ya sebenarnya takut sih, tapi ya udah, karena yang penting kita tetap jaga kesehatan. Terus Baim juga kalau pulang rumahku suruh mandi, ya sebenarnya itu aja yang bisa kita lakuin, ya enggak, ya berserah diri lah, mau gimana ya kan, baby. Ya bener sih haruslah selalu waspada ya. Juga ini kan masih sepedaan, itu gue juga bingung tuh. Nggak, gue kalau sepedaan tuh gue bisa jam 5.30 sepedaan, jam 7 kelar langsung pulang gitu.
dan selalu harus bawa masker kemana-mana juga, karena kalau nggak maksudnya kita juga nggak bisa kemana-mana kan tanpa masker, karena kita didenda 250.000 loh kalau misalnya kita nggak pakai masker. Di Jakarta. Iya, didenda 250 loh kalau kita nggak pakai masker. Makanya emang masker emang udah jadi kayak apa ya, kayak handphone ya, emang nggak boleh ditinggalin. Itu sekarang. Iya, kan? Karena kan grafiknya naik terus ya, gimana coba? Ya kan? Ini udah 40 ribuan lebih sekarang sih, so it's apa lumayan concerning ya. Iya, makanya. Gila. Terus bisnis gimana? Bisnis? Aduh, bisnis ya ampun. Buka Semuanya kantor online. tahun ini udah pusing. Mau jual Gila, nggak bisa ini kan. Tapi orang-orang udah mulai syuting lagi tuh, kayaknya udah mulai new normal, sinetron apa ya kan. Tapi kan kalau skala besar kayak saya yang membutuhkan berapa ratus kru dan itu nggak bisa sih. Hard. Susah sih emang. Ya. Takut lah. But anyway, ada cerita lu gimana sih dulunya sebagai model sampai sekarang? Ceritain dong your journey as a model dari dulu sampai sekarang. Kan pasti ada tuh, maksudnya suka dukanya sebagai model dan segala macam pasti ada kan. Aku pengen like, I mean, sebenarnya aku tahu sih, tapi belum yakin lo pengen tahu nggak, Bo? tahu. Dengerin gue. Maksudnya lucunya adalah semua orang mikir gila jadi model kayak gampang banget ya, padahal kita perjuangan gilaan kan. Dan pasti ya, dan pasti lu ada cerita tersendiri gitu loh. Maksudnya gimana lu perjuangannya jadi dari model yang mungkin baru start sampai sekarang. Bertahun-tahun lu berjuang sampai sekarang. Maksudnya ceritain dong untuk teman-teman yang sana lagi. Ya, mungkin masalah terbesar gue waktu itu adalah berat badan. Kalau lo kan udah terlahir kurus ya, kalau gue tuh kayak terlahir kayak dulu tuh berpikir gue tuh terlahir gemuk ya, nggak bisa kurus gitu. Sempet ada di pikiran gue tuh kayak gitu. Terus kayak gitu, kenapa gue masuk modeling juga awalnya karena sekolah modeling, makanya gue pengen banget, kita kan akhirnya punya sekolah modeling kan, Supermodels Project. Amin. Pengembangan salah satunya ada modeling. Karena menurut gue dulu tuh kenapa gue ikut sekolah modeling itu karena nggak pede, karena tinggi, terus kayak gitu aku orang daerah kan, terus kayak gitu kayak pokoknya banyak banget apa namanya ngerasa diri kita tuh jelek mulu gitu. Nah jadi kenapa sekolah modeling tuh ternyata pas waktu sekolah tuh sebenarnya buat percaya diri, tahu gimana jalan tegap, nggak bungkuk. Ternyata malahan rezekinya di situ, karena ternyata dengan tinggi badan yang gue anggap sebagai kelemahan saat itu, tuh ternyata bisa disalurin di modeling. Karena ternyata di modeling itu, apalagi catwalk, dibutuhkan postur yang tinggi gitu loh. Benar-benar. Ya lo kan lu gongnya terus. Iya. Karena tinggi salah satunya. Nah, terus tapi kan nggak segampang itu juga prosesnya, karena gue tinggi dan gue tuh suka makan Kel. Jadi akhirnya kayak bongsor gitu, tau kan, bongsor kayak tulangnya gede apa. Nah waktu pindah ke Jakarta, jadi pokoknya sebelum gue ke Jakarta banyak lah kayak sekolah apa kayak kompetisi-kompetisi yang gue ikutin. Nah itulah bikin jam terbang kan, kenapa kita harus kompetisi juga, mau menang mau kalah itu buat pengalaman buat kita, buat jadi cari temen, networking, terus kayak gitu pengalaman juga buat jalan di catwalk, itu kan penting. Nah long story short, waktu gue pindah ke Jakarta, gue berharap gue bisa show-show di kayak show Bian, show Seba, tapi ternyata kandas di tengah jalan gara-gara bajunya juga nggak muat di gue gitu, karena gendut. Maksudnya sih, jadi gue nggak pernah ngeliat. Ya kita kan nggak ketemu, kita ketemu udah waktu lo kesini kan udah mulai show-show besar gitu kan. Nah perjuangannya tuh sebenarnya kendala yang terbesar buat gue adalah berat badan. Karena kan lo tahu sendiri kalau model kalau desainer senior atau show-show besar itu kan harus yang benar-benar kurus kan. Iya. Gue coba sana sini, akhirnya gue pengen kurus tapi makan mulu. Terus makannya tuh yang kayak instan, junk food yang gitu ya, biasalah masih muda kan, ulang 15 tahun. Nah akhirnya yaudah pas gue bener-bener ngerasa, aduh nih kok gue gak ada kerjaan sama sekali ya. Tapi passion gue tuh masih di modeling, gue pengen balik di
model. Akhirnya gue kenalah di lingkungan sehat, yaitu fitness. Waktu itu dari situlah semua mindset berubah mengenai makanan, mengenai olahraga. Akhirnya dari situ kayak olahraga, diet itu udah menjadi kebutuhan, bukan keharusan lagi, karena gue tuh sebagai model tuh harus diet dan kurus gitu, nggak begitu gitu. Ya akhirnya lifestyle ya kayak lu aja kayak sekarang, cuman mungkin sekarang gue tapi kan kadang-kadang kayak gitu ada bosennya nggak sih baby? Kalau gue sih kayak ada momen-momen kayak waktu itu gue kalau nge-gym kan angkat beban kayak bosen gitu. Nah akhirnya gue coba yoga, coba pilates lagi, coba boxing, tapi ntar balik lagi ke fitness kayak gitu. Itu kan pasti ada jenuhnya kan, makanya lo selalu pindah-pindah. Nggak, makanya kan biasanya kalau buat gue sendiri, makanya aku suka triathlon kan. Ada di mana kita lagi lari atau kita lagi sepedaan atau bisa walaupun lagi jenuh, misalnya lagi jenuh lari nih, oh nggak apa-apa deh, besoknya sepedaan atau besoknya misalnya berenang. Jadi itu kan, apalagi kita lakuin itu terus-terusan kan pasti jenuh gitu loh. Gitu. Selama lagi COVID gini, like I mean, what lo ngapain aja mas, like what is your skill set yang lu lakuin selama lagi COVID-19? Masak. Oh my god, iya, aku juga jadi jago masak tau gak sih, gue nggak pernah masak sampai akhirnya jadi jago masak. Iya, masak apa lo? Gue masak steak, terus masak salmon, terus masak pasta, jadi lumayan jago. Jadi ya, ini ya kayak masak setiap hari. Like, iya bener, karena kan kita nggak bisa beli makanan kan di luar. Kalau gue jadi masak kayak, gue tuh paling nggak bisa masak masakan Indonesia sebenarnya, kayak kebanyakan bumbu gitu bingung. Jadi gue tuh kemarin tuh masak coba sop buntut, garang asem, yang kayak gitu-gitu. Tapi paling sop buntut ya. Iya. Makanya mengeksplor, dan terus gue bilang dan apalagi kalau Mbak Im suka nggak, suka ya udah itu gue eksplor. Kalau dia nggak suka mah gue nggak eksplor. Jadi gue tuh sebenarnya masak buat suami gue. Kan makannya gampang. Kalau misalnya nggak diet, makanan kan gampang banget. Gue udah 2 bulan gak ketemu suami gue. Oh iya kan, di Singapura ya. Tapi kan sekarang udah bisa pergi, Beb. Belum bisa, baby. Karena yang kan pakai itu, pakai apa hasil rapid test gitu-gitu kan udah boleh? Nggak, belum boleh. Belum boleh. Nah. Oh, Singapura belum ya. Iya. Oh, kasihan. Oh, terus gimana rasanya long distance gitu? Long distance gue lagi cari suami baru ya di Jakarta. Ya, boleh pergi aja cari suami baru, gimana caranya? Aduh jangan, oh my god. Bercanda ini kita bercandanya masuk kayak gitu. Ya, tapi actually what is the new normal for you? Kan sekarang tuh karena lagi pandemik seperti ini kan kita harus kayak menyesuaikan dengan the new normal now. Buat lu tuh kayak new normal tuh seperti apa sih? Buat gue sih belum new normal. Gue tuh kemarin gara-gara gini kan, Kiano udah empasi. Jadi kemarin itu gue tuh sempetin, jadi ngelewatin jalan tuh gara-gara gue kemarin si Kiano kan imunisasi. Gara-gara dia imunisasi, terus gue harus cari makanan kan, kalau empasi tuh harus fresh gitu kan. Jadi gue beli ikan, gue beli kayak di supermarket, tapi nggak yang masuk mall, yang pinggir jalan gitu loh, yang kayak masuk adalah di kawasan. Jadi gue cuman supir gue dropin, turun, beli, udah gitu. Dan nah itu benar-benar kayak buat gue tuh sesuatu hal yang wow, kayak gini, ngerti nggak? Jadi kayak belanja di supermarket itu udah ada kayak tirai-tirainya antara kasir sama itu. Jadi kayak bener-bener. Tapi gue tuh 4 bulan tuh gue semuanya online. Gue tuh nggak pernah pergi loh. Gue tuh segitunya. Gue pergi tuh cuman paling syuting di studio buat waktu puasa itu doang, dan itu pun juga udah semua steril. Tapi kalau
shopping, maksudnya butuh gue beli baju buat syuting apa semua online. Gue udah miss online, supermarket online, apa-apa tinggal gitu. Gue sampai kaget, oh kayak gini ya, gitu baby. Gue 4 bulan gak keluar rumah, maksudnya gak ke supermarket, gak ke mall, gak apa, bener-bener 4 bulan. Gila ya? Tapi maksudnya kan your safety dan juga buat Keanu sama juga kan, maksudnya kalau misalnya lu keluar banyak kan pasti kan ketemu lebih banyak orang yang banyak dan iya maksudnya siapa tahu virusnya akan menyebar ke kalian, nggak tahu juga kan. Kita carrier gitu kan juga nggak tahu ya kan. Oh jadi you have to always be safe gitu kan. Online emang paling bener sih. Miss online. Nggak, maksudnya gue kan juga baru buka kantor this year dan memang semuanya penjualannya tuh lebih bagusnya di online. Karena di situasi seperti ini nggak banyak orang bisa shopping kan. Benar. Jadi belinya online gitu. Benar banget. Tapi jangan sedih loh, kayak kalau kayak temanku ada yang jual online barang branded tuh justru kehabisan barang loh baby. Stok. Gila. Oh my god, gue banget karena gue lagi nggak banyak orang yang lagi mau beli barang-barang yang gue lagi jual karena how like nobody wants to spend money kan, nggak mau. Nah ini juga aneh, ini juga sebenarnya fenomena baru juga kalau lihat kayak banyak online shop yang branded itu tuh semuanya tuh kayak dia tuh kehabisan barang karena orang kan mau shopping biasanya ke luar negeri nggak bisa ke luar negeri kan, ya ini shopping di situ-situ aja. Bahkan online shop, teman aku salah satu online shop bilang ada nggak barang lo yang mau dijual karena kita kehabisan barang, dia bilang gitu. Oh gitu, jadi lucu deh, jadi kelangkaan gitu, jadi sesuatu hal yang baru juga buat gue gitu loh. Gila juga ya, ternyata hebat. Iya, tapi for me thankfully sih karena ada kayak online dan segala macam. Kalau enggak kantor aku dan aku baru hire people, aduh bangkrut kalau enggak. Parah ya, tapi ya ini pelajaran berharga banget sih emang. Makanya stres banget. But anyway, during this COVID, I mean, are you doing any sports? Maksudnya kayak like cardio aja, ini apa? Treadmill kan di rumah kan ada gym gitu kan, Mbak Im bikin gym sendiri, maksudnya bisa olahraga. Tapi sebenarnya karena mungkin gue udah capek ngurus Keanu sendiri kali ya, jadi kayak berat sebenarnya untuk kayak olahraga, jadi udah exhausted sendiri lagi gitu, semuanya sendiri, jadi kayak ya sekali-sekali kalau lagi ini paling kardio, karena kan aku kan juga sesar kan, jadi mau latihan perut juga belum bisa karena kan itunya masih lebar kebuka, takutnya nanti stay jadi lebar kan pinggangnya, jadi ya paling angkat beban lengan tangan doang sama kardio aja. Oh oke. Tapi sesekali ya, belum balik lagi baby, belum rajin lagi, makanya kan aku bilang sebenarnya olahraga itu emang kita nggak boleh skip terlalu lama. Once lo skip terlalu lama kan lo untuk baliknya lagi kan bener-bener butuh niat dan gimana ya kan, ya gitu nggak? Nggak, karena kan I mean you're very sporty juga kan. Iya emang. Asam kita kayak lagi show di Solo atau di mana, gue bilang Paula di mana olahraga, dia lagi. Lu juga makanya kita cocok, maksudnya bisa olahraga bareng apa gitu kan, gitu. Nah kalau bagi yang kalian belum tahu juga, jadi bedanya aku sama Kelly ini, kalau Kelly itu dulu dia berkarir di luar negeri dulu baru masuk Indonesia. Kalau aku di Indonesia dulu baru cobain ke luar negeri. Sebenarnya apa sih yang membedakan, Kel? Yang membedakan karena lo kan dari luar negeri dulu nih ceritanya. Di luar negeri dulu kan istilahnya udah semuanya struggling apa-apa. Nah, apa sih yang paling membedakan banget berkarir di luar negeri sama di Jakarta? Yang menurut lo? Sebenarnya sama aja kerjanya, tapi the only difference is that kita kalau di luar negeri bisa langsung sama pakarnya. Bisa makeup artis yang biasanya kalau di Indonesia kan mereka mereka selalu copy what the international or the people outside are doing, selalu kan seperti itu gitu. Dan dengan kita bekerja di luar adalah kita mendapatkan experience yang lebih gitu. Jadi itu aja sebenarnya, bedanya adalah experience-nya aja sih, dengan kita bisa bekerja sama dengan pakar-pakarnya di sana seperti itu.
Iya sih emang. Kalau ngomongin dengan kerjaan, sebenarnya kerjaan sama gitu. Lebih Working di out. Kenapa? waktunya, menghargai waktu nggak di sana Oh sebenarnya. ya ampun, iya sih. Itu menghargai waktu banget. Dan mungkin yang bedanya adalah kalau kerja di luar tuh mereka ada kayak eh, limitnya berapa. Misalnya dalam hari dalam satu hari kita kerja misalnya 4 jam, itu kita ada rate-nya berapa. Dengan 8 jam ada rate-nya berapa. Ada overtime juga dan segala macem gitu. Iya kayaknya mungkin lebih yang membedakan ya itu ya kayak waktunya itu, maksudnya kayak kita tuh bener-bener dihargain banget dari waktu waktu itu kan gitu. Nah, di sana tuh mereka like time is money gitu. Jadi like, they really really appreciate your time. Jadi makanya di sana tuh kayak on time. We always have to be on time. Kayak 5 menit mereka kayak langsung like why are you late gitu. Beda banget Hmm. jadi misalnya like in Indonesia usually is like oh yaudah nggak apa-apa lah 10-15 menit karena macet and everything. Tapi kalau di sana tuh mereka menghargai banget waktu karena time is money. Mm-mm. Jadi Bener banget. gitu. Sama lebih kalau buat gue itu paling berasa banget tuh mental sih. Jadi kayak kita tuh bisa keluar dari zona comfort zone itu yang menurut gue bener-bener pelajaran banget. Sebenarnya kita bisa dari bidang apa aja ya, kayak misalnya walaupun di Jakarta di Indonesia misalnya kayak kita sebagai model kayak kita lu gue gitu, terus kayak gitu kita tiba-tiba cobain hal baru kayak misalnya lo acting, gue presenting ya kan, kayak YouTube apa segala macam, itu kan sebenarnya kita kan keluar dari comfort zone kan, itu Ya, yang sebenarnya paling challenging tuh sebenarnya. Nggak semua orang bisa keluar dari comfort zone itu. Nah seperti kayak pengalaman gue yang waktu itu ke luar negeri juga sama, untuk udah enak-enak kerja di Jakarta, semua kerjaan yang datang. Tapi itu balik lagi ya, itu proses. ya. Orang mungkin lihat enak udah sampai situ, tapi sebenarnya di balik itu tuh hal yang paling berharga adalah proses untuk achieve itu kan. Nah itu. Nah pas waktu di luar negeri lagi kita kayak diingetin lagi nih, wah di sana tuh persaingannya juga lumayan berat, hidup bisa juga nggak gampang. Nah itu tuh kayak kita tuh ketampar gitu, wow, berarti kita tuh harus lebih appreciate sama apa yang kita dapat ya di Jakarta, di Indonesia, lebih bersyukur. Jadi itu sebenarnya itu baiknya, bagusnya sih aku dapat pelajarannya di situ sih. Jadi kayak lebih menghargai lagi, lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang-orang sekitar, karena kan emang susah banget kan dapetin kerjaan di luar negeri itu, susah Iya. sekali gitu. Tapi ada experience apa sih yang dari luar negeri yang lu sampai sekarang tuh kayak wah ini experience salah satu yang mungkin gue nggak bisa dapetin lagi nih gitu pas tuh Uh, lagi di luar. Gue inget banget tuh lagi di Milan atau di I don't remember in Milan ya. Jadi Milan ya. Di Milan kan aku inget. ya Heeh. banyak banget ya kalau dibilang sukanya experience yang nggak bisa dilupain, tapi yang bikin gue agak wow itu yang bener-bener dulu tuh um, casting buat Fashion Week-nya itu kan susah banget ya Kel untuk Oh bisa iya, bener. Fashion Week. Oh my god Ya, ya. once gue dapet nih Kel, tiba-tiba gue di cancel, tau nggak? Gara-gara apa? Roknya kependekan di gue. Jadi beda, itu yang membedakan. Kalau di Indonesia kita misalnya kitanya yang kurang tinggi atau kitanya apa rok kita kurang panjang, roknya yang dibenerin. Kalau ini orang di cancel, udah ganti yang lain gitu. Oh my god. Tapi Wow. patung waktu itu emang sebenarnya kita bilang market Italia emang kayaknya nggak terlalu butuh cewek yang tinggi-tinggi banget ya kan, kalau bisa dilihat. Iya. Amerika, US tuh yang tinggi. Mungkin beda beda zaman kali. Mungkin at the time when we were traveling tuh sebenarnya Asia kan belum begitu in demand kan. Tapi ini Ya. baru sekarang kayak Asian kayak in demand banget kan. Gitu. Mungkin Jadi dia opsi gitu. iya pas gue di Milan aja pas waktu itu gue malah kerjaan nggak banyak sama sekali. Gue cuma pas di sana kayak sebulan gue di Milan tuh cuman kayak kerjaan 1 atau 2 magazine, that's it. Gue aja sama sekali nggak ada dapet show di Milan. Malah buat gue lebih bagusnya di London. Iya. Emang kita harus tahu market kita di mana kan. Iya, tapi kalau sekarang if you see sekarang Asia tuh lebih in demand. Heeh. Lihat kan sekarang masih lebih banyak campaign dan segala macam orang-orang Asia juga gitu. Iya emang sih, emang kalau gue waktu kesan tuh lagi kayak transisi gitu loh. Iya Ya benar. dikit ya kan, tahun-tahun 2000 berapa
lupa gue pas umur gue 27, gue inget banget pokoknya sebelum gue nikah aja cita-cita gue pengen ke Eropa. Paling nggak kita udah go international ya, Beb. Udah ngerasain rasanya the Iya, competitiveness-nya itu. kayak dapet trunk show cuman diambil 6 orang, cashnya 100 orang gitu lebih, alhamdulillah. Pokoknya bener-bener, aduh pengalaman banget deh kayak gitu-gitu. Itu bener banget. Gila. Bener-bener banget. Anyway, baby, lo ada nggak, now at this time, karena kita kan lagi di COVID ini, lo ada nggak sesuatu yang lo mau sampaikan ke teman-teman yang di rumah untuk menghadapi COVID-19 ini? Sebenarnya ya paling aku cuma bisa pesan ya, memang ini keadaannya nggak gampang ya buat siapa aja, nggak cuma buat orang-orang yang mungkin merasa ekonominya kurang. Dengan orang-orang yang ekonominya tinggi aja juga sebenarnya ini juga hal yang terberat. Tapi menurut aku tuh lebih baik kita berfokus akan apa ya, semua musibah tuh pasti ada berkahnya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak kita berpikir positif aja gitu loh. Misalnya kayak kalau mungkin apa yang bisa lo gali aja dalam diri lo, misalnya lo lebih memanfaatkan waktu luang lo bisa lebih deket diri sama Tuhan ya kan. Jadi yang dulu bisa alasan aduh nggak ada waktu nih, bisa mau sholat, mau berdoa, mau apa gitu, jadi nggak ada waktu karena kerjaan. Nah sekarang dikasih banyak waktu gitu kan, jadi bisa lebih fokus, bisa ninggalin sholat, nggak ada kata-kata alasan ninggalin doa ya kan. Terus kayak gitu lo bisa menggali lagi apa ya, kayak gue bilang lo bisa jadi belajar masak. Gue juga yang tadinya apa sih masak sop buntut, nggak kebayang gue masak sop buntut. Terus bisa fokus ke keluarga ya kan, jadi kayak sebenarnya kayak skill-skill baru jadi kayak mau nggak mau jadi terasa kan kayak kalau kayak gitu. Jadi lebih mikirin itu. Sama sebenarnya lo sadar nggak sih dengan adanya COVID ini tuh sebenarnya kayak talenta-talenta baru tuh lahir gitu, kayak banyak Bener-bener, itu bener. tiba-tiba ya kan, tiba-tiba jadi jualan kayak bake kue atau makan apa yang tiba-tiba booming. Tapi sebenarnya itu kan hal-hal positif menurut aku ya kan. Jadi ternyata lo nggak sadar kalau lo tuh punya talenta itu gitu. Bener-bener, itu bener banget sih, oh my God. Kita keadaan jadi kitanya, dan ternyata sukses ya kan, kita kan ya makanya jadi kita selalu positif aja kayak gitu loh. Nggak mungkin Tuhan ngasih musibah yang nggak dijangkau oleh umatnya tuh, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Bener banget sih. Bener Iya banget. kan? Ya, hal yang gue suka adalah gue lebih deket sama keluarga gue. Yang tadi, oh my God, mom, sorry gue gak ada waktu karena gue udah syuting. Atau misalnya, sorry babe, sama suami gue juga, gue gak ada waktu karena gue harus ngerjain ini. Dan sekarang waktu untuk actually spend time with your own family. Iya bener, pasti kayak Sama, gitu ya. sama family gue terus, it's like, wow. Itu Terus si Ken mana? Di Singapura? Karen. Uh. Karen Singapura, suami gue di Singapura. And gue literally gue di rumah alone actually. Sama nyokap bokap? Oh, apartemen itu ya? Gue di apartemen sendiri. Terus weekend gue sama bokap nyokap. Iya. Yalah pasti kan semua ada hikmahnya. Ya berharap ini cepat berakhir sih pasti ya kan, kepengen semuanya. Baby, oh my God. Hal apa sih yang lo pengen kalau misalnya ini semua berakhir? Liburan. Satu hal apa yang pengen lo lakuin kalau ini semuanya udah nggak ada? Maksudnya nggak ada. Gue pengen diving. Diving. Out itu salah satu yang gue pengen banget sih. Kalau lo apa? Gue pengen liburan. Karena kan bayangin baby di mana? Pergi apa banget kan. Gue dari Keanu Brojol dari umur berapa tuh, gue terakhir pergi tuh mungkin waktu pas gue baby moon itu bulan Juni atau Juli tahun lalu, udah setahun lebih gitu. Jadi kayak pengen kayak, apalagi sekarang kan punya baby ya, nggak usah jauh-jauh lah, yang deket-deket pengen spend time aja gitu, ngajak Keanu keluar kayak ngeliat suasana gitu ya kan. Karena kan dia kalau nggak di rumah, di kantor, outdoor gitu kan, nggak ngeliat. Oh pernah sih ngeliat nge-mall 2 kali, waktu itu potong rambut sebelum corona pernah, tapi habis itu dia nggak kemana-mana. Kasian deh Keanu. Ya tapi lo
mau kunjungi setelah everything is over, lu mau kemana? Pengen ke Bali sih, pengen sih, gue udah lama banget gak ke Bali. Oh my god, yes. Yang dekat-dekat, karena for sure kita nggak bisa traveling di luar Indonesia sih. Palingnya sampai next year, that's for sure. Ke Bali aja deh gitu, maksudnya udah seneng gitu kayaknya ngeliat pantai, ngeliat suasana, aduh nongkrong-nongkrong kayak ngopi di pinggiran gitu kayak udah seneng aja gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh sih Beb, nge-mall aja deh, nge-mall. Gue masih belum berani, lu berani ya? Gila, gue belum berani. Belum, pengen nge-mall kayak nongkrong ngopi ya kayak kita aja meeting, ngopi-ngopi, dessert, makan siang, udah cuman gitu-gitu doang, hal yang simple sebenarnya. Kan kita waktu kita tuh banyak di mall loh zaman dulu ya kan, kerja di mall, meeting di mall, semua di mall. Kangen sih gue nge-mall, kangen sih. Lu gak kangen? Kangen, tapi gue belum berani. Iya enggak, nanti kalau udah semuanya over, semuanya udah kelar gitu kan. Iya bener-bener, itu udah pasti banget. Nge-mall ya. Jadi kita nge-mall dulu lah yang deket-deket. Supermodel project meeting kapan bareng-bareng lagi udah like oh my god. Ya, makanya. Kan always di Zoom terus meetingnya. Iya di Zoom gitu. Sama Keanu by the way. Iya makanya belum ketemu Mbak Dominic juga belum, sama anaknya Dominic yang kedua ya kan kita. Iya, belum ketemu. I'm like oh my god. Wah kacau sih, tapi ya nikmatin aja. Ini pasti akan. I'm gonna ask you last question before we finish. Project ke depan sama what is your 5 years goal? 5 years goal. Like, lu lagi ngerjain project apa sekarang sama lu punya 5 years goal? Yang pasti gue pengen punya lebih banyak anak lagi. Aduh, gue aja belum punya anak-anak nih. Aduh, lu jangan bikin gue stres dong. Yang pasti pengen punya anak lagi kalau dalam waktu 5 tahun. Terus gue kepengen punya punya bisnis, maksudnya bisnis kayak bisnis lagi lah istilahnya yang maksudnya di dunia fashion, ada dunia misalnya apa kayak gitu fashion. Kalau sekarang kan donat ya kan, alhamdulillah berjalan lancar. Terus YouTube Donat juga masih ke gue ya. Oh lu belum nih? Belum. Oh lu kelewatan sih Kel, aku mau ngomong kan waktu gitu-gitu lo lagi di Singapura dan nanti aku kirimin lu ya. Bener ya, kirimin ke gue ya. Tapi goreng, lo makan nggak? Kan diet. Oke, kan besoknya gue sepedaan. Jadi I'll burn fats. Pas nanti ada rasa baru, ntar gue kirim ya launchingnya ya ke semuanya. Jadi paling itu aja sih, pengen kayak mungkin film, tapi nggak tahu ya kalau gue beranak lagi kan gue harus belajar dulu acting, nggak kayak lulu acting. Tapi kan film yang kemarin bagus kok, you were acting really good. Ya tapi masih malu Kel, tapi emang bener sih kayak gitu-gitu tuh emang harus dilatih terus kan, kayak sekarang maksudnya beruntung lah gue ada Baim yang istilahnya ngejorokin gue kayak ayo YouTube apa disuruh ngomong apa, kan dulu lo tahu gue blekak-blekuk, aduh gue ngomong apa ya gue malu. Terus jago banget sih, jago banget beneran deh. Ya makanya jadi sebenarnya kalau kamu pikir kita tuh sebenarnya bisa, ngerti nggak? Cuman karena nggak terbiasa aja, jadi ya kita harus latihan terus gitu. Sebenarnya nggak ada kata nggak apa ya, pokoknya belajar tuh setiap saat deh, pokoknya kayak gitu-gitu ya kan, sama jam terbang. Jadi tuh gitu. Setiap hari belajar, there's always something that you have to learn every day. Iya. Gitulah, paling gitu aja sih, karena kan kalau kayak punya anak juga harus fokus kan, kayak gue nggak mau pakai babysitter, mungkin nanti kalau kalian udah 1 tahun oke lah gitu, tapi kalau pas lagi bayi itu pengen di handle sendiri, jadi mungkin itu yang kadang-kadang yang nggak bisa terlalu fokus kerjaannya gimana. Tapi alhamdulillah kan sekarang kerjaan juga syuting kayak program apa semua kan bisa di rumah, terus misalnya kerjaan produk apa semua di rumah, jadi paling itu kebantu di situ. Jadi kayak udah me time gue tuh sebenarnya kerjaan gue, tau gak sih Kel, kebayang nggak gue aja mau nonton Korea aja kalau udah tengah malam aja udah capek duluan, ngantuk. Tapi lo harus siap-siap kali, jadi bener-bener
berubah banget hidupnya, tapi seneng karena itu kan kayak lo ngeliat anak lo walaupun dia itu, tapi ngeliat oh ini dia gitu gitu, pokoknya beda. Kayak gue juga nggak ngebayangin gue bakal sampai sejauh ini gitu loh. Nah, tapi gue lagi mikir, I'm like, gue aja kayaknya nggak ready punya anak. I'm like, aduh, gimana Pasti ya? kalau nggak akan pernah ready kalau kita kayak ready nggak ya, nggak ready. Siapa coba yang ready kayak tiba-tiba lo badan lo berubah ya kan, terus tiba-tiba lo handle anak lo bener-bener oh gitu bayi gitu. Tapi pasti banyak senangnya sih, kalau gue sih yakin banyak happy-nya kok, karena pas once kita capek. You guys are so happy sama Keanu, kayaknya you guys are like, apa ya, kayak auranya beda banget gitu loh. It's like, Iya, yeah. Hopefully I wanna have a kid soon, tapi nggak tahu kapan sih. Let's see. iya, tapi emang kalau ready, kita bilang ready nggak pernah ready. Kayak siapa coba yang mau kita istilahnya melepas apa namanya karir apa segala macam, tapi ternyata rezeki ada di sisi yang lain. Ternyata emang anak bener, anak membawa rezeki. Inilah Keanu. Okay. Alright. Sayang, masih tidur kan? Onti dulu sini. Keanu baru bangun. Say hi dulu. Oh Hai, my god. Hai. Keanu lihat sini sayang. Baru bangun. Kelly. Auntie Kelly. Auntie Kelly nih tuh, lihat tuh. Dia baru bangun tuh. Oke, Gemes ya? Ketawa. Oh god. Alright lah, baby. Thank you so much ya. I know that. Sama-sama baby. Oh my god, I need to hug Keanu. It's so cute. Oh my god. Iya, kamu nggak datang ya, udah keburu COVID. Iya, nanti aja when everything is over, just to make sure that aku juga, maksudnya aku juga nggak mau bawa virus atau apa kan. So, Iya. after that I'm, everything is over, aku akan kesana and like I wanna see Keanu. Oke, thank you ya udah ngobrol-ngobrol. See you baby. Thank you semua. Dah.